menjadi roti. Nah, ya, maka Yesus katakan ada tertulis bahwa manusia bukan saja hidup dari roti, tetapi atau melainkan dari firman Tuhan. Jadi anak Tuhan, kita lihat di sana, Yesus itu dia berpegang kepada firman Tuhan. Dan dengan firman Tuhan Yesus membela diri. Membela diri supaya apa? Supaya iblis tidak bisa berkutik. Jadi memang tepat seperti yang dikatakan oleh Yesus bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Puji Tuhan. Jadi dengan kata lain bahwa Yesus berpegang kepada perjanjian Tuhan, kepada perkataan Tuhan, yang waktu itu Yesus menjelma dalam rupa manusia, digoda sewaktu Yesus lapar berpuasa 40 hari 40 malam. Situasinya tepat sebenarnya. Yesus sudah lapar. Tetapi bahwa dalam situasi waktu Yesus lapar, Yesus berpegang kepada firman Tuhan. Dengan firman Tuhan Yesus berkata bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti, tetapi dengan firman Tuhan. Sehingga apa? Iblis tidak bisa mencobai, tidak bisa menipu Yesus sebagai anak manusia yang sempurna, yang waktu itu dia adalah menjelma dalam rupa manusia. Puji Tuhan. Jadi anak Tuhan, bahwa bukti kita tunduk kepada Tuhan kita sebagai bos kita, majikan kita, penguasa atas hidup kita, yang sudah membeli kita menjadi miliknya. Sebutkan kita dibeli lunas, bukan kredit, tapi lunas, tunai kita dibayar oleh darah Yesus. Maka disebutkan karena kita sudah dibeli menjadi milik Tuhan, karena kita sudah dibeli maka kita sudah menjadi milik Tuhan. Itulah disebutkan saudara dan saya adalah anak-anak Allah atau anak-anak terang. Tetapi kita tidak pungkiri, kita masih ada di dunia. Sama seperti peristiwa Yesus datang ke dunia ini. Dia ada di dunia. Tetapi ingat, dia adalah anak terang. Amin. Dia anak terang. Dia ada bersama-sama dengan manusia. Dia disebutkan juga anak Allah yang hidup. Dia juga disebutkan anak domba Allah yang hidup. Yang menjelma sama seperti manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia merasakan semuanya. Lapar, haus, capek, kan? Nah, tetapi ingat, dia ada anak Allah yang sempurna, hadir di tengah-tengah manusia yang berdosa. Nah, saat itulah iblis menggoda, mencobai. Tapi ingat, Yesus sebagai teladan kita, sebagai panutan kita, dia sudah buktikan bahwa dia berpegang kepada firman Tuhan sebagai bukti kalau dia tunduk kepada Bapaknya. Amin. Nah, maka kita juga sebagai orang percaya tidak boleh tidak harus tunduk kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa kita, penguasa atas hidup kita, yang sudah membayar lunas kita di kayu salib menjadi miliknya. Dengan darahnya kita dibeli menjadi miliknya, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang konsisten bertumbuh di dalam kedewasaan kita kepada Tuhan, sehingga karena kita bertumbuh, dosa tidak menjadi penghalang, maka pengenalan kita kepada Tuhan akan semakin sempurna. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, coba kita lihat di sana, di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 11, Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11. Ayat 11. Coba kita lihat. 2, 3. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus bercemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya.
ini bagian B inilah ya yang menjadi pengalaman dalam hidup kita sebagai orang percaya, di mana kita sudah dibeli menjadi milik Tuhan. Maka Tuhan ingin supaya apa? Supaya kita semakin benar di hadapan Tuhan, supaya kita terus berbuat kebenaran, supaya kita terus hidup dalam kekudusan, ya, hidup dalam kekudusan. Nah, ya, sekarang tadi kita tidak pungkiri bahwa kita ada di tengah-tengah dunia orang-orang berdosa yang pahamnya beda, yang motivasinya beda, yang pakaiannya beda, yang tingkah lakunya beda, ya, kita ada di sana. Tetapi anak Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa barang siapa yang benar, bukankah saudara dan saya sudah dibeli oleh darah Yesus, bahkan disebutkan kita sudah dibenarkan. Kita sudah diampuni dosanya. Karena kita sudah diampuni dosanya, berarti kan dosanya tidak ada lagi. Maka itulah kita menjadi orang benar. Maka firman Tuhan berkata, supaya kita terus berbuat kebenaran. Amin. Supaya kita terus berbuat kebenaran. Ya, berpegang kepada perjanjian Tuhan. Bukti kalau kita tunduk kepada Tuhan kita, ya, yang sudah memiliki seluruh hidup kita. Nah, lalu saya dikatakan supaya kita ya hidup di dalam kekudusan. Nah, karena ini bagian daripada hidup orang percaya, bagian daripada hidup anak Tuhan, sebagai bukti daripada mereka hidup di dalam kebenaran, tunduk kepada Tuhan. Jadi mereka harus hidup dalam kekudusan. Apa itu hidup dalam kekudusan? Tidak lagi ya melakukan hal-hal yang menajiskan hidup kita. Ibarat air, dia harus bersih, tidak boleh terkontaminasi. Maka hidup kita juga tidak boleh terkontaminasi lagi dengan dosa. Amin? Tidak boleh lagi. Kenapa? Karena kita sudah dibenarkan. Tuhan mau supaya kita terus berbuat kebenaran. Ingat tadi dikatakan, barang siapa yang benar. Nah, barang siapa yang kudus. Nah, jadi anak Tuhan, dari sekian banyak di dunia ini, ya, kita sudah dibenarkan. Nah, tapi tidak heran juga nanti, jangan salahkan Tuhan, atau ya rasanya kadang-kadang kita iri. Tadinya dia bukan anak Tuhan, tadinya dia belum percaya kepada Tuhan, tadinya dia masih melawan Tuhan, tetapi begitu dia hatinya diubah Tuhan, dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, ternyata ya pengenalannya kepada Tuhan terus bertumbuh. Nah, padahal tadinya dibanding dengan limit waktu yang kita, atau durasi di mana kita sudah menjadi orang percaya dengan dia, dia masih bayi, baru kemarin. Tahun yang lalu dia belum percaya kepada Tuhan, tahun yang lalu dia masih melakukan dosa yang menajiskan. Tapi begitu dia hatinya ya dijamah oleh firman Tuhan, dia percaya Yesus, dia terus bertumbuh, dia terus berbuat benar, dia terus hidup dalam kekudusan. Nah, jangan heran ya hal itu kan terjadi. Maka anak Tuhan, ya segianya kita juga yang sudah menjadi anak Tuhan, biarlah kita terus hidup berbuat kebenaran. Amin. Terus hidup dalam kekudusan. Jangan sampai kendor, jangan sampai turun, jangan sampai kalah. Kadangkala ya biasanya kan di dunia ya di mana orang-orang itu biasanya sering mengalami iri hati atau kecemburuan. Nah, cemburuan misalkan kalau dapat pemberian misalkan dari pemerintah, apa itu sumbangan, apa itu misalnya kan pemberian, kenapa dia dapat saya nggak dapat. Nah, ya kan, sama juga ya, tadinya dia belum percaya Tuhan, tadinya dia masih melawan Tuhan, tapi begitu dia dijamah Tuhan, ternyata dia sudah ya bertumbuh di dalam Tuhan, dan dia terus hidup dalam kebenaran kekudusan. Nah, kita jangan sampai kendor ya, di mana kita sudah ya lama menjadi pengikut Kristus. Amin. Sudah lama, tetapi biarlah kita terus berbuat kebenaran, terus berbuat hidup dalam kekudusan. Jangan lagi seperti orang dunia, jangan lagi seperti orang bebal disebutkan, jangan lagi seperti orang bodoh. Ya,
Tuhan katakan dalam Yeremia pasal 4 ayat 20 di sana katakan, ya janganlah kamu ya seperti orang bodoh disebutkan. Nah, puji Tuhan. Ya, terus berbuat kebenaran. Karena kita tunduk kepada Tuhan, berpegang kepada perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan ya dan amin. Tidak mungkin dibatalkan sedikit pun. Amin, tidak mungkin dibatalkan. Ya, dari Kejadian sampai kita Wahyu, sebagian dari penggenapan, sebagian dari kata-kata nubuatan firman Tuhan dari kitab Kejadian sudah, saya katakan, sudah digenapi. Nah, penggenapannya nanti yang disempurnakan adalah di mana Yesus akan datang kali yang kedua, di mana dunia yang dikuasai oleh gelapan, itulah antikristus. Nah, puji Tuhan. Itulah yang terakhir di mana Yesus akan datang kali yang kedua menjemput kita, seperti pujian kita katakan apa itu? Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Nah, Tuhan, yang Yesus akan datang kali yang kedua. Nah, itulah ya kesempurnaan penggenapan firman Tuhan keseluruhan. Nah, sekarang sedang menuju ke sana. Kita anak Tuhan harus terus ya hidup dalam kebenaran sebagai bukti kalau kita tunduk kepada bos kita, Tuhan kita yang sudah menjadikan kita miliknya. Nah, inilah sebenarnya ya senjata kita. Nah, puji Tuhan. Di dalam kitab Yakobus tadi disebutkan bahwa kalau kita tunduk kepada Tuhan, bisa dikatakan apa? Ayat yang tujuh, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi anak Tuhan, saya katakan bahwa kalau kita tunduk kepada Tuhan, itulah sebagai bentuk perlawanan kita kepada iblis. Sama seperti Yesus, dia tunduk kepada Bapaknya, dia berpegang kepada firman Tuhan. Walaupun dia digodai, walaupun setan datang menggoda dia, tapi Yesus sebagai anak Allah yang waktu itu adalah manusia, dia tunduk kepada Bapaknya, berpegang kepada firman Tuhan. Iblis yang mencobai tidak bisa masuk, ya, tidak ada celah bagi Yesus di mana iblis mencobainya. Amin. Sama juga firman Tuhan katakan, jangan beri celah, jangan beri celah sedikit pun kepada iblis sehingga dia masuk kepada kita. Ya, puji Tuhan. Jadi ternyata iblis yang adalah musuh kita, dia mengetahui pikiran kita, dia mengetahui isi hati kita. Iblis menguasai manusia dari semua ya sikap atau karakter manusia, di mana manusia ada kelemahan-kelemahan. Ya, maka anak Tuhan, kita harus ya waspada di mana kita ya lemah, supaya di dalam kelemahan kita jangan sampai iblis memperalat itu sehingga kita digosai. Amin. Jangan sampai ya misalkan yang orang marah, ya kan, misalkan seperti yang baru-baru viral ya di televisi, sebenarnya sangat disayangkan, sudah seorang jenderal ya juga orang Kristen, ya korbannya juga orang Kristen, ya, tapi lihat katanya karena amarah. Nah, jadi kadangkala ya orang itu punya kelemahan di amarah, emosi. Nah, emosi, kalau orang sudah emosi, wah dia bisa berbuat fatal. Nah, itu sebuah kelemahan. Kita harus waspada itu. Amin. Kalau waspada, supaya apa? Supaya iblis jangan sampai ya menguasai kita. Jangan sampai menguasai kita. Jangan sampai menguasai kita. Nah, kalau sampai menguasai kita dalam kelemahan, misalkan hal emosi, hal apalagi hal makanan. Hal makanan juga bisa loh. Kalau makanan, saya juga biasanya lucu kalau makan. Tapi saya harus ya menguasai. Sebab kalau tidak menguasai, bisa sakit gula, bisa kolesterol, bisa akibatnya nanti bisa sakit stroke, ya kan? Nah, jadi harus apa? Menguasai diri, harus waspada dalam kelemahan. Jangan sampai setan memakai kita, memperalat kita dalam kelemahan sehingga kita dikuasai.
Nah, kita harus sepenuhnya berpegang kepada perjanjian Tuhan supaya setan tidak menipu kita. Amin. Supaya setan tidak menipu kita. Maka anak Tuhan, orang karena memiliki kelemahan emosi bisa sampai melakukan tindakan yang fatal, membunuh orang. Karena orang memiliki kelemahan tidak bisa menahan nafsu makan, wah, bisa juga tindakan fatal. Teman saya ya, yang rekan kita yang dia sebenarnya masih muda, ya, dulu sudah pernah ikut Natalan di sini kan, Pak Ramses Sihombing, ya kan, yang masih muda sebenarnya, tapi punya kelemahan. Kelemahannya apa? Wah, makan babi. Kalau sudah makan babi, wah, sudah sakit stroke, masih membeli babi 5 kilo katanya. Nah, itu kan namanya tidak menguasai dirinya sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Akhirnya apa? Stroke, akhirnya meninggal. Padahal masih usia muda. Nah, misalkan apa lagi? Dalam hal nafsu seks, ini juga harus kita waspada. Nah, manusia kalau punya kelemahan di nafsu seks, wah, sudah menikah kawin, sudah menikah punya istri, tapi ya istrinya nggak tahu, ya masih punya pacar di tempat lain, sama juga, ya suaminya nggak tahu, tapi istrinya punya pacar di tempat lain atau dengan simpanan pria idaman kalau istilah sekarang. Nah, ini juga berbahaya, apalagi dengan pegangan kita HP sekarang sudah serba canggih. Maka kita harus betul-betul berpegang kepada firman Tuhan. Amin. Jangan sampai iblis menguasai kita dalam kelemahan. Ya, puji Tuhan. Kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, maka disebutkan firman Tuhan tadi saya dikatakan, dia akan lari daripada kita. Ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi anak Tuhan, semua masalah yang terjadi di dunia ini karena manusia tidak tunduk kepada Tuhan. Dari sejarah nenek moyang kita Adam dan Hawa tidak tunduk kepada Tuhan. Yang dia beri kesempatan kepada iblis. Awalnya sepertinya sangat-sangat sepele, hanya persoalan memakan, ya kan? Hanya persoalan memakan buah yang terlarang. Nah, akhirnya sampai kita merasakan sampai hari ini. Nah, kenapa? Karena Adam dan Hawa tidak tunduk. Padahal seugianya mereka memiliki pakaian kemuliaan Tuhan. Ya, apa itu pakaian kemuliaan Tuhan? Pakaian kekudusan yang sempurna. Nah, sekarang anak Tuhan, perhatikan baik. Ini adalah rahasia Tuhan. Yesus sudah mati di kayu salib, membayar harga itu supaya pakaian kemuliaan kekudusan ini disempurnakan dalam hidup kita sebagai manusia. Amin. Nah, perhatikan baik ya. Yesus sudah mati di kayu salib, membayar harga dengan darahnya yang mahal. Untuk apa? Untuk mengembalikan pakaian kemuliaan Tuhan itu kepada manusia. Itulah saudara dan saya sudah terima Yesus. Nah, jadi pakaian kemuliaan ini tidak bisa dibeli dengan uang. Amin. Bisa dibeli dengan uang, Bapak Ibu. Seperti zaman dulu, zaman gereja. Bapak Ibu, perhatikan sejarah gereja. Katanya dosa bisa dibeli dengan uang. Itu adalah sesat. Ya. Nah, puji Tuhan. Jadi, bagian kemuliaan Tuhan ini Tuhan anugerahkan kepada kita. Pertama, karena kita sudah terima Yesus. Lalu kita konsisten bertumbuh dan bertumbuh. Terus berbuat kebenaran. Terus hidup kekudusan. Amin. Sehingga bagian kemuliaan Tuhan akan terus disempurnakan bagi kita. Sama seperti awalnya Adam dan Hawa. Tapi kalau tidak tunduk kepada Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan, maka akibatnya juga akan dirasakan. Oleh karena itu anak Tuhan, jangan anggap sepele, jangan anggap enteng. Coba lihat di dalam Amsal pasal 13 ayat 13. Coba tampilkan. Jadi kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, jangan anggap enteng ya keberadaan saudara, hidup kita. Ya, sama-sama kita baca. Amsal pasal 13 ayat 13. Kita baca 2-3 ya. Siapa meremehkan firman,
ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Nah, inilah pertaruhan yang harus kita bayar di hadapan Tuhan. Ya, saya dikatakan siapa yang berpegang, siapa yang taat kepada perintah, itulah firman Tuhan, kita akan menerima balasannya. Jadi anak Tuhan, ya, pesan firman Tuhan pagi hari kepada kita, mari bawa hidup kita tunduk kepada Tuhan dengan berpegang kepada perjanjian Tuhan. Ya, Yesus sudah membayar lunas dengan harga yang mahal, sehingga pakaian kemuliaan, kesempurnaan Tuhan, pakaian kesempurnaan itu akan dipulihkan dalam hidup saudara, dalam hidup kita yang sudah terima Yesus. Adam dan Hawa karena tidak tunduk, mereka terbuang dari Taman Eden. Taman kemuliaan Tuhan. Tamannya Tuhan. Wah, taman itu adalah biasanya anak Tuhan, orang-orang yang punya berkat yang lebih, mereka pergi, ya, apa itu, represi, tour, keliling dunia, kemana-mana kan. Mereka punya berkat lebih. Tapi anak Tuhan, bahwa sebenarnya kalau kita betul-betul tunduk kepada Tuhan kita, berpegang pada perjanjian Tuhan, maka kelak kita akan masuk kembali kepada taman Allah, taman kesukaan, taman kebahagiaan. Bukan karena banyak uang lalu kita keliling dunia, memuaskan jiwa kita, enggak. Itu hanya sesaat. Bukan berarti kita tidak boleh punya uang yang banyak, boleh. Saya doakan supaya Bapak Ibu diberkati dengan uang yang banyak, amin. Tapi dengan uang yang banyak itu, jangan sampai itu dipakai oleh setan untuk menguasai kelemahan kita. Misalkan dalam hal bergadget, wah, kalau sudah bergadget, sudah tidak tahu lagi waktu, berjam-jam. Saya ini kalau pegang HP di tangan saya ini, terasa mata saya ini sudah kuat. Nah, jadi anak Tuhan, mari ya, supaya kita pegang ini rahasia Tuhan, perjanjian Tuhan, di mana pakaian kemuliaan Tuhan yang sedang Tuhan pulihkan kepada kita, seperti Adam dulu, ya, Adam dan Hawa itu sedang Tuhan pulihkan kepada gerejanya. Tapi bagaimana itu kita alami dalam Wahyu pasal 22 ayat 11. Barang siapa, perhatikan di sana ada barang siapa di sana. Ya, barang siapa itu dari semua manusia di dunia ini. Ya, mungkin dia jelek, rupanya jelek, bahkan mulut miskin, tapi ternyata dia orang yang taat, orang yang terus berbuat kebenaran, maka pakaian kemuliaan Tuhan akan diberikan dalam hidupnya. Amin? Akan diberikan. Sementara mungkin kita secara ekonomi sekarang, wah, kita bisa beli HP, kita bisa beli ini, kita bisa dengan sesuka hati kita. Mulai pakaian kemuliaan Tuhan. Kekudusan tidak lagi menjadi sesuatu yang mahal, yang harus kita perhatikan, kita sepelekan, kita anggap remeh, sehingga kita tidak lagi betul-betul hidup di dalam kesucian, dalam kudusan. Ini berbahaya anak Tuhan. Maka anak Tuhan, ya, jangan sampai kita meremehkan firman Tuhan. Berpegang kepada perjanjian Tuhan. Sebab apa? Sebab kita akan menerima upah, menerima balasan daripada itu. Nah, saya katakan, ya, bagian daripada kita tunduk kepada Tuhan, berpegang kepada perjanjian Tuhan. Saya katakan ayat 8 tadi, ya, sedikit lagi. Ayat 8 saya katakan apa? Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepada engkau. Ini perkataan Tuhan yang sangat-sangat menjadi rema, yang menjadi rema bagi kita. Amin. Dalam keadaan kelemahan, kekurangan kita sekalipun, anak Tuhan, dalam keadaan kesulitan kita sekalipun, separah-parahnya kita sakit pun, kalau kita mendekat kepada, ternyata Tuhan kita mendekat kepada kita. Amin. Bisa mengerti rema ini ya? Bisa mengerti anak Tuhan? Sesulit-sulitnya apapun, maka kalau saya ke tempat teman kita di sana yang di Gading itu, Pak Robert Maria melihat orang-orang yang stres itu, karena saya lihat, agamanya Kristen, Yohanes dan stres.
Lukas stres, Kristian stres, ya Kristian pindah agama lagi. Nah, anak Tuhan ya, stres. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak berpegang kepada perjanjian Tuhan. Ya, mereka tidak memperhatikan firman Tuhan dalam hidup mereka sebagai kekuatan iman mereka. Nah, ternyata firman Tuhan katakan kalau kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan mendekat kepada kita. Dalam kekurangan kita, apapun itu. Secara manusia duniawi mungkin kita butuh kebutuhan kita, sandang, pangan, papan. Apakah itu Tuhan tidak sediakan bagi kita? Pasti Tuhan sediakan. Amin. Pasti Tuhan beri jalan. Pasti Tuhan beri ya jalan berkat buat kita. Ngapain kita stres? Ngapain kita susah? Bukankah apakah kesusahan itu, apakah ya kesusahan itu menambah sehasrat jalan hidup kita? Kan tidak. Kalau kita susah, kalau kita berpikir terus, kalau kita terus berpikir ya, apakah itu bisa menambah jalan hidup kita? Ternyata tidak. Yang bisa menambah jalan hidup kita hanya Tuhan kita. Amin. Yang bisa menambah jalan hidup kita sehasta atau seperempat hasta hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia berkuasa sih. Oleh karena itu Tuhan, mari melalui pesan firman Tuhan pagi hari, bawa hidup kita tunduk kepada Tuhan dengan berpegang pada perjanjian Tuhan. Bawa kita mendekat kepada Tuhan hari-hari ini. Supaya apa? Supaya iblis tidak yang menipu kita. Firman Tuhan katakan, ternyata kalau kita tunduk kepada Tuhan, berpegang pada perjanjian Tuhan, iblis lari daripada kita. Lari anak Tuhan. Kenapa? Dan dia tahu dalam hidupmu ada kebenaran firman Tuhan menjadi senjata yang ampuh, senjata yang dahsyat. Ya, menjadi pegangan kita sehingga iblis tidak berani dekat kepada kita. Puji Tuhan. Biarlah lewat pesan firman Tuhan pagi hari ini bahwa kita semakin ya semakin hari terus berbuat kebenaran, terus hidup dalam kekudusan, agar bagian kemuliaan Tuhan menjadi bagian kita nantinya, dan kita akan mendapat upah daripada Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa Tuhan. Kita jadikan pujian kita, hatiku tenang berada dekat Tuhan. Bahwa hidup kita dekat dengan Tuhan. Biarlah itu menjadi habit atau kebiasaan kita di hari-hari ini. Berada dekatmu, bawa jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu, bawa jawaban hidupku. Amin, amin.
Kau yang pelihara hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, isiku tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Setelah katakan pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, isiku tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Katakan kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Katakan setelah ini kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Para tante berdoa. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Apa tante berdoa? Maka kami yang berada Ya.